Selamat pagi, siang, ataupun sore Ibu. Izin perkenalkan diri, nama saya Fathana Novianti, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi dari kelas AK 810. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu materi untuk tugas UAS yang berjudul perlakuan setara terhadap pemegang saham. Perlakuan setara terhadap pemegang saham ini merupakan salah satu prinsip dari good governance atau tata kelola perusahaan yang baik, yaitu di mana prinsip ini menekankan bahwa setiap pemegang saham, khususnya yang berada pada kelas saham yang sama, itu harus memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Hal ini menjadi penting karena kualitas perlindungan pemegang saham itu sangat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Kemudian dalam presentasi kali ini terdapat 7 agenda, yaitu yang pertama, pengantar tata kelola perusahaan, yang kedua ada definisi dan prinsip perlakuan setara, ketiga ada hak suara dan partisipasi dalam RUPS, keempat ada perlindungan pemegang saham minoritas, kemudian yang kelima ada mekanisme pemulihan dan regulasi di Indonesia, yang keenam ada studi kasus, dan yang ketujuh ada pembelajaran dan kesimpulan. Kemudian, tata kelola perusahaan ini kenapa sih jadi penting? Karena, dalam corporate governance ini mengatur antara hubungan dan pembagian kewenangan antara pemegang saham, direksi, dewan komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks pemegang saham, kesetaraan ini diperlukan agar pihak pengendali tidak menggunakan kekuasaannya dengan merugikan pemegang saham yang minoritas. Nah, apabila perilaku yang tidak adil ini terjadi, tentu saja kepercayaan investor itu dapat menurun. Terus dapat terjadi konflik kepentingan, kemudian perusahaan dapat menghadapi risiko reputasi maupun biaya modal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan itu harus berjalan dengan bersama. Kemudian, apa sih perlakuan setara terhadap pemegang saham? Nah, definisi dari perlakuan setara terhadap pemegang saham ini berarti pemegang saham dalam kelas atau seri saham yang sama itu memperoleh hak yang setara. Ada 3 unsur yang perlu ditekankan. Yang pertama, kesetaraan hak suara. Kemudian yang kedua, akses terhadap informasi material secara adil dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, adanya kesempatan pemulihan atau redress ketika hak pemegang saham dilanggar. Jadi, kesetaraan ini bukan hanya mengenai jumlah suaranya, tetapi juga mengenai akses informasi dan perlindungan ketika terjadi kerugian. Kemudian ada prinsip utama dari perlakuan setara pemegang saham ini ada 4 pilar, yaitu struktur hak suara harus proporsional dan transparan. Kemudian yang kedua, informasi material tidak boleh dimanfaatkan oleh orang dalam untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga, transaksi yang mengandung benturan kepentingan itu harus melalui mekanisme pengawasan dan persetujuan yang tepat. Khususnya untuk melindungi pemegang saham yang independen. Kemudian yang keempat, dalam prosedur RUPS ini perlu memudahkan partisipasi dari seluruh pemegang saham termasuk melalui kuasa dan sarana elektronik. Kemudian ada hak suara dan partisipasi dalam RUPS. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham ini memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, serta menerima dividen yang sesuai dengan ketentuan. Dari prinsip perspektif GCG, hak formal tersebut harus didukung secara prosedur yang efektif. Informasi mengenai agenda dan keputusan penting itu harus diberikan secara memadai sebelum pelaksanaan RUPS. Pemegang saham juga tidak seharusnya menghadapi hambatan yang tidak perlu untuk memberikan suara. Prinsip dasarnya adalah saham pada kelas yang sama itu memperoleh hak yang sama sesuai struktur yang telah diungkapkan. Kemudian ada perlindungan pemegang saham minoritas. Perlindungan minoritas ini penting karena pemegang saham pengendali memiliki kekuatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu menyediakan beberapa mekanisme, yaitu melalui hak gugat,
Pemegang saham yang dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil itu dapat menempuh jalur hukum. Selain itu terdapat hak appraisal, yaitu hak untuk meminta perseroan membeli saham dengan harga wajar dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika pemegang saham tidak menyetujui tindakan korporasi tertentu, maka mekanisme ini berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi pihak kendali. Kemudian ada jalur pemulihan atau redress. Jadi apabila terjadi dugaan pelanggaran hak, pemegang saham ini memiliki beberapa jalur pemulihan. Di tingkat internal, persoalan dapat dibawa melalui RUPS dan mekanisme pengawasan perusahaan. Jika persoalan itu tidak terselesaikan, tersedia jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Persamaan Terbatas. Untuk perusahaan terbuka, OJK berperan dalam pengawasan kepatuhan emiten, sedangkan Bursa Efek Indonesia atau BEI itu juga memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi sesuai dengan kewenangannya. Artinya, pelindungan pemegang saham membutuhkan mekanisme internal dan juga eksternal. Kemudian untuk landasan regulasi di Indonesia, landasan utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur hak suara, hak gugat, dan hak appraisal. Untuk perusahaan terbuka, PJOK Nomor 42 Tahun 2020 itu mengatur transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, termasuk aspek keterbukaan dan mekanisme persetujuan pada kondisi yang dipersyaratkan. Regulasi pasar modal juga memperkuat keterbukaan informasi. Dengan demikian, prinsip kesetaraan diterjemahkan menjadi kewajiban konkret dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian untuk studi kasus, di sini sebagai ilustrasi, pada tahun 2015 Samsung City mengumumkan merger dengan Sheil Industries dalam rangka restrukturisasi grup Samsung. Untuk rasio pertukaran ditetapkan sebesar 0,35 saham Sheil untuk setiap satu saham Samsung CNT. Elliott Management yang memiliki sekitar 7,1% saham Samsung ini menolak transaksi tersebut karena menilai rasio mergernya merugikan pemegang saham CNT. Dalam RUPS, merger akhirnya memperoleh dukungan sekitar 69,5% suara. Kasus ini menjadi penting dalam pembahasan GCG karena memperlihatkan bagaimana transaksi strategis dapat memunculkan konflik antara kepentingan pengendali dan pemegang saham lainnya. Kemudian, untuk analisis dalam perspektif GCG, jadi dari perspektif perlakuan setara, isu utamanya bukan sekadar apakah merger itu disetujui secara formal, tetapi apakah proses dan hasilnya benar-benar melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Kritik itu muncul terhadap kewajaran rasio merger dan potensi keuntungan yang lebih besar bagi pihak pengendali. Peran dari National Pension Service sebagai pemegang saham terbesar juga menjadi sorotan karena suaranya berpengaruh terhadap hasil RUPS. Perkembangan kasusnya kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai independensi proses pengambilan keputusan. Pelajaran yang dapat diambil yaitu nominasi pemegang saham besar itu harus diimbangi dengan transparansi, penilaian independen, dan mekanisme perlindungan minoritas yang efektif. Jadi ada 4 pembelajaran yang dapat diambil dari kasus ini, yaitu yang pertama, transaksi korporasi besar itu perlu didukung penilaian yang independen agar kewajaran transaksi dapat diuji. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan harus diungkapkan secara transparan sebelum pemegang saham mengambil keputusan. Yang ketiga, investor institusi memiliki tanggung jawab fidusia, sehingga keputusan investasinya harus berorientasi pada kepentingan penerima manfaat. Kemudian yang keempat, regulasi dan mekanisme persetujuan pemegang saham independen diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pengendali. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu perlakuan setara terhadap pemegang saham ini merupakan fondasi yang kuat atas kepercayaan investor dan tata kelola perusahaan yang sehat.
Perlindungan tersebut membutuhkan aturan yang jelas, keterbukaan informasi, pengawasan yang efektif, serta perilaku etis dari manajemen dan pemegang saham pengendali. Dari kasus bagaimana di atas itu menunjukkan bahwa keputusan yang salah secara formal tetap perlu dinilai dari sisi kewajaran proses dan perlindungan pemegang saham minoritas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.